Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sore hari ini saya bersama dengan beberapa orang, Pak Kasenda, lalu ada seorang muda, Nona Gladys Tauran, dan di sebelah kanan saya, Ibu Jais Ansa, dan seorang muda, Steady Raranta. Mereka kami hadirkan untuk meminta pendapat, tanggapan tentang virus corona atau COVID-19 yang sementara mewabah, yang kita tahu sudah pandemik, itu artinya sudah hampir seluruh dunia. Nah, kita ingin mendapatkan beberapa komentar ataupun tanggapan mereka sehubungan dengan penyakit yang kita tahu sangat berbahaya. Nah, untuk yang pertama saya ingin mau bertanya kepada saudara Steady Raranta. Kita tahu ini virus yang begitu berbahaya, Steady, dan sudah pasti ini akan mengganggu aktivitas kita. Dan pemerintah juga sudah menganjurkan untuk pembatasan aktivitas, bahkan program social distancing ataupun physical distancing. Nah, dengan mewabah ini pasti ada positif dan mungkin negatif yang dirasakan oleh Steady. Mungkin Steady boleh kasih komentarnya. Terima kasih. Yang pertama saya ingin memberikan pendapat mengenai dampak negatifnya bagi saya pribadi sebagai orang muda. Orang muda. Nah, pada waktu kemunculan virus ini pertama kali, saya mendengarnya waktu itu di Cina. Cuman waktu itu saya berpikir, saya tidak terlalu memikirkannya karena saya pikir, itu jauh. Oh, mungkin jauh dari Indonesia dari kita. Tapi dalam selang 2-3 bulan sudah sampai ke Indonesia dan juga sudah sampai ke kota kita di Manado. Nah, pada saat itu setiap hari yang saya baca, yang saya lihat sosial media, kalau sebagai anak milenial, terus sering buka Facebook, sering buka Instagram, kita sering melihat beritanya tentang virus ini. Dan itu dampak negatif kepada saya. Awalnya saya tidak memikirkan, tapi lama-lama saya agak stres dengan berita-berita. Saya jadi stres dengan berita-berita tersebut. Ada suatu ketika saya berpikir, saya tidak mau buka-buka handphone, mau lihat. Tapi tetap saja saya lihat di mana saja. Nah, kemudian dampak negatif yang berikut adalah, saya ini secara pribadi saya bukan orang introvert yang suka mengurung diri di kamar. Saya suka bergaul dengan orang, suka bertemu dengan teman-teman. Nah, dengan hal ini terjadi ini, saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman saya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saya suka sekali untuk berolahraga setiap hari. Saya punya program khusus untuk berolahraga. Berolahraga ya. Memang kelihatan dari badannya. Karena hal ini saya tidak bisa berolahraga secara rutin. Memang bisa berolahraga di rumah, cuman mohon maaf, secara pribadi sangat membosankan kalau cuma berolahraga. Terbatas ya. Dan dampak negatif yang terakhir, kemarin saya menelepon keluarga saya yang ada di Minahasa. Saya ingin untuk mengunjungi mereka karena saya di sini cuma tinggal sendiri. Jadi saya pikir saya agak stres cuma di sini sendiri. Jadi saya ingin pergi ke keluarga saya. Tapi keluarga saya mengatakan kepada saya bahwa ada surat edaran dari pemerintah bahwa orang-orang luar belum boleh, tidak diizinkan untuk masuk. Jadi secara pribadi saya, di Manado cuma sendiri, tapi mau pulang ke keluarga juga tidak bisa. Itu dampak negatifnya bagi saya secara pribadi. Jadi negatif, kalau saya tidak salah, pertama rasa stres, lalu kemudian tidak bisa keluar. Jadi mungkin dari 3 hal yang terakhir, mungkin pembatasan aktivitas kalau saya mau simpulkan ya. Apa positifnya? Itu negatif. Ada positifnya? Kalau positif secara keseluruhan, mungkin kalau saya secara pribadi saya tidak bisa bertemu keluarga, tapi sebagian orang bisa berkumpul bersama keluarga. Mereka mempunyai banyak waktu dengan keluarga mereka. Kemudian yang saya pikir bahwa orang mempunyai banyak waktu. Banyak waktunya adalah untuk mempelajari firman Allah, kalau menurut saya. Kemudian orang dapat memperhatikan melalui virus ini. Saya melihat orang mulai memperhatikan kesehatan. Oh begitu. Kalau dulu-dulu agak cuek dengan kesehatan. Yang penting sudah makan, sudah berolahraga, tapi tidak terlalu terperinci seperti sekarang. Oh demikian. Baik, terima kasih.
Jadi sepertinya menurut Steady positifnya ya mungkin quality time dengan keluarga lebih banyak ya. Jadi waktu lebih banyak dengan keluarga. Nah, karena Steady orang muda, kita mau dengar dari seorang ibu, Ibu Jace. Bagaimana pendapat Ibu Jace? Oh, pendapat saya tentang virus corona ini, memang dia sangat menakutkan. Seorang pakar dari Guanyi saja dia takut sekali dengan virus corona ini karena virus ini sangat mematikan, berbahaya. Gejala-gejalanya hanya demam dengan suhu 38 derajat Celcius, batuk, baru pilek atau sesak nafas. Itu seperti kalau dulu-dulu hanya sakit biasa-biasa saja. Tapi ini kalau dapat COVID-19 ini, dia ini menyerang sistem pernafasan. Orang sangat takut sekali. Untuk saya pribadi dan keluarga, anak-anak di rumah, saya senang dengan program dari pemerintah. Nah, anak-anak harus tinggal di rumah, belajar online. Jadi anak-anak semua di rumah, tinggal di rumah, belajar di rumah bersama orang tua. Bapaknya tinggal di rumah karena bapaknya kerja sore, jadi tinggal di rumah dengan anak-anak. Anak-anak juga senang. Tapi anak-anak juga biar bagaimanapun mereka masih anak-anak, tetap ada rasa bosan di rumah. Jadi ada rasa bosan juga ya, biar waktu lama tapi ada perasaan rasa bosan juga. Kadang-kadang mereka bilang lebih baik sekolah, kata mereka. Tapi oh tidak, ini adalah virus ini paling berbahaya, sangat ditakutkan. Pertama hanya di Cina, kemudian sudah ada beberapa negara dan Indonesia juga. Dulu tidak, kalau ada SARS hanya di luar negeri, tapi sudah ada di Indonesia, apalagi sudah ada di Manado. Sangat takut sekali. Sangat takut. Jadi untuk gejalanya dan untuk menghindari anak-anak tinggal di rumah, selalu saya bilang cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, makan tepat waktu, tidur cepat, tidur siang, supaya daya tahan tubuh itu kuat. Rupanya ibu bijaksana ini ya. Supaya menghindari dari virus yang akan datang. Saya juga kalau keluar datang di kantor, pulang harus langsung masuk kamar mandi, baju langsung dicuci. Tidak boleh sentuh apa-apa, tidak boleh duduk atau pergi ke kamar langsung kamar mandi, cuci baju supaya menghindari virus itu tidak ada. Baik, terima kasih. Jadi itu mungkin treatment untuk menghadapi, mencegah supaya tidak. Ada mungkin dengan kejadian ini ada hal positif nggak yang didapat? Iya. Positifnya kita sama-sama dengan anak-anak di rumah, banyak dengan anak keluarga di rumah. Anak-anak Yesus saya juga suruh membaca Alkitab, membaca terus, membaca Alkitab. Berarti waktu dulu belum banyak membaca ya? Anak-anak kan? Oh iya. Anak-anak sekolah, bermain, paling bacanya nanti malam, tapi siang mereka sudah membaca. Puji Tuhan. Terima kasih. Kalau itu kan positifnya, negatifnya ada enggak? Negatifnya anak-anak bosan saja di rumah. Bosan ya? Iya, bosan mereka di rumah, tinggal di rumah terus. Sudah hampir 2 minggu tinggal di rumah, tidak pernah keluar ya? Bosan mereka. Makasih. Kalau Ibu Jace bosan di rumah? Ya, saya juga bosan. Tapi kan ada kerja. Oh bagus, jadi bisa menghalangi kebosanan, bisa ke kerja. Terima kasih Ibu Jace. Kita mau dengar dari pandangan lain. Ini orang muda wanita, Gladys Tauran. Bagaimana Gladys dengan wabah ini? Mungkin ada positifnya, ya mungkin bisa berbeda dengan Steady atau Ibu Jace. Komentarnya. Baik, mungkin menurut saya, awal pertama kali dengar tentang virus corona ini perasaannya kaget, takut, panik, karena kita tahu sendiri wabah ini sangat gampang menyebar. Gampang menular ya? Ya, gampang menular. Jadi sempat kayak, ini bagaimana? Apakah akan sampai ke kota kita atau tidak? Tetapi setelah beberapa bulan ternyata sudah ada yang positif di kota kita. Tapi negatifnya juga,
jadi waktu yang biasanya lebih banyak mungkin punya waktu untuk refreshing dengan teman-teman, bisa hangout bareng-bareng, tapi sekarang sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Oh, ada jadi yang dari orang muda, mulai ya? membatasi diri. Jadi sempat rasa risih dan jenuh sebenarnya kalau di rumah lama-lama. Jenuh juga ya. Iya. Nah, itu negatifnya. Positifnya kira-kira apa ya? Positifnya mungkin kalau pribadi ke saya lebih bisa tahu cara mengatur waktu dengan baik. Karena sebelumnya mungkin ketika jalan keluar mungkin hal-hal yang tidak penting, jadi lebih banyak waktu di luar rumah dibanding di dalam rumah. Jadi mungkin bisa ada hal-hal positif yang kita lakukan dalam rumah tetapi hanya terbuang percuma ketika di luar rumah. Baik, terima kasih. Nah, kita dengar dari Bapak. Tadi sudah kalangan orang muda, Ibu. Sekarang kita dengar dari Bapak Kasenda. Tanggapannya dengan mewabahnya virus ini, COVID-19, ada dampak negatif positif menurut Pak Kasenda? Baik, terima kasih Pendeta Wabruntu. Sama-sama. Selamat hari Sabat untuk para pemirsa di rumah. Pertanyaan yang disampaikan, bagaimana tanggapan tentang virus corona 19 yang sedang merajalela? Benar. Bagi pendapat kami sebagai orang tua, sebagaimana yang telah disampaikan oleh orang-orang muda tadi, juga Ibu Jace, yang pertama adalah dampak negatif itu terlalu banyak. Rasa cemas, rasa kecewa, rasa stres, dan berbagai-bagai macam. Dan itu contoh yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kami. Mungkin itu yang kami ingin sampaikan, bahwa oleh karena virus ini, maka negatifnya adalah yang pertama rasa takut. Rasa takutnya itu oleh sebab takut jangan sampai kita terjangkit dengan virus ini. Sebab virus ini mematikan. Rasa takut itu selalu ada. Dan salah satu yang saya ingin sampaikan rasa takut adalah, mungkin ini saya ingin sampaikan, ini di dalam keluarga. Kami mempunyai anak-anak di rumah, dan mereka bekerja sebagai tenaga kesehatan, sebagai perawat. Pada saat melihat peristiwa-peristiwa ini, tenaga-tenaga kesehatan itu mereka berada di front untuk membasmi virus ini, dan kebanyakan dari tim kesehatan yang lebih dulu gugur. Jadi pada saat kami melihat peristiwa ini, maka saya dengan istri saya kadang bercerita tanpa diketahui oleh anak, bagaimana kalau anak kami, sebab mereka setiap hari bekerja menolong orang sakit, kalau begitu minta resign saja, berhenti. Itu rasa takut ya, dampak rasa takut. Lalu peristiwa ini terjadi pada minggu yang lalu. Ketika anak kami lagi off, tidak bekerja, tiba-tiba ditelepon dari rumah sakit, harus segera ke rumah sakit. Maksudnya dinas? Bukan, harus diperiksa. Bagaimana Tuhan akan menolong, tetapi kami yakin Tuhan akan buat yang terbaik. Lalu bagaimana hasilnya? Lalu setelah anak kami pergi, puji Tuhan, setelah diperiksa ternyata pasien itu negatif. Jadi puji Tuhan, dan setelah dia kembali, kami telah mengambil tekad, lebih baik resign saja, oleh sebab melihat banyak tim kesehatan yang telah meninggal. Waktu kami sampaikan kepada anak kami, tolong minta resign saja, lebih baik berhenti, ini resiko besar. Tetapi saudara-saudara, ini yang mungkin kami tidak bisa lupakan. Ketika kami sampaikan kepada anak kami katakan, Papi, Mami, ini adalah kemanusiaan. Jangan takut, kami sudah berkomitmen, apapun terjadi, kami harus lakukan. Baik, terima kasih. Jadi itu yang disampaikan negatifnya, ketakutan. Ada positifnya? Memang ada positif ya. Positifnya adalah kami lebih berhubungan dengan Tuhan. Seperti tadi, saat dimana tepat dipanggil, langsung kami panggil berdoa, keluarga, masing-masing ambil bagian. Tolong Tuhan, kalaupun ini memang sudah terjadi, Tuhan akan berikan pertolongan. Artinya positifnya lebih banyak waktu dengan Tuhan ya? Iya. Berdoa bersama keluarga. Iya, itu yang positifnya. Memang ada juga yang negatif. Salah satunya adalah kecewa. Di dalam bulan
dalam pekerjaan saya dalam bulan Maret April ini, ada banyak pekerjaan yang sudah direncanakan dan harus dilakukan. Baik Bapak Ibu yang masih bersama kami dalam wawancara dengan beberapa orang yang telah kami pilih, dan pertanyaan kami untuk mereka selanjutnya bahwa pemerintah sudah menganjurkan, menghimbau untuk kita sukseskan program pemerintah, contohnya dengan social distancing atau physical distancing. Makanya kita duduk ini agak berjauhan. Bagaimana tanggapannya? Mungkin yang pertama saya minta dari Gladys. Kalau dari saya, langkah yang telah diambil pemerintah sangat baik untuk kita ikuti, karena langkah yang diambil adalah untuk membantu kita agar tidak terjangkit oleh wabah virus corona. Terima kasih Gladys. Kemudian ke Ibu Jace. Tentunya kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, Presiden, Gubernur, dan Wali Kota Manado yang telah membuat keputusan, membuat program untuk kami semua masyarakat untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, dan semua itu kami, keputusan itu semua itu kami berterima kasih untuk kami jauh dari virus corona ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu Steady, bagaimana Steady? Kalau saya secara pribadi, saya sangat menunjang akan program pemerintah ini, yaitu social distancing, karena itu sangat membantu bagi pemerintah untuk agar virus ini tidak tersebar. Social distancing ini sama kayak kalau orang sebagai orang muda, anak milenial, orang lihat dari sosial media ada hashtagnya di rumah aja. Jadi mending kita di rumah daripada kita keluar dan membawa virus kepada orang lain. Walaupun memang ada kata hati orang muda suka keluar ya, tapi ini untuk kebaikan ya. Iya. Baik, baik. Terima kasih Steady. Pak Kasenda? Sangat mendukung program pemerintah. Mendukung ya. Saya tidak setuju dengan beberapa orang yang selalu mengatakan, kenapa mau takut? Kita kan punya Tuhan. Iya. Tuhan kan pasti akan menolong sebagai umat-umatnya. Tetapi kadang salah kita pengertian kita.
Dengan adanya program pemerintah, itulah maksud Tuhan lewat pemerintah ini menolong kita. Sebab Tuhan tidak secara langsung datang menolong kita untuk keluarkan kita dari virus ini. Jadi kalau pemerintah sudah menyatakan ini, maka itulah pertolongan Tuhan lewat pemerintah. Jadi bagi kami sangat-sangat mendukung. Kalau pemerintah katakan kita di rumah, tinggal di rumah. Kalaupun kita ikut pendidikan di rumah, ibadah di rumah, mari kita lakukan ini untuk menjaga kesehatan kita masing-masing tentunya. Baik, terima kasih Pak Kasenda untuk komentarnya, untuk ide-idenya, masukan-masukannya, dan tanggapan-tanggapan terutama. Nah, para penonton di mana saja pun Anda berada, demikianlah kita sudah mendengar komentar ataupun tanggapan dari beberapa orang yang saya sudah pilih secara khusus. Mungkin tidak mewakili Bapak Ibu, tetapi paling tidak kita sudah boleh mendapatkan hal positif, negatif yang bisa mewakili sebagian kecil orang muda dan juga yang sudah berkeluarga. Kiranya apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita jaga kesehatan, kita tunjang program pemerintah agar semua ini untuk kebaikan kita bersama. Tuhan memberkati. Tetap bersama kami, kita akan ikuti pujian berikut ini.